Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada pimpinan Arsip Universitas Gadjah Mada, pimpinan Jurnal Kasana, dan seluruh panitia penyelenggara webinar Kearsipan, dinamika kajian kearsipan di tengah masyarakat pengetahuan. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia karena telah memilih kami untuk dapat memaparkan jurnal ilmiah yang berjudul Pengelolaan Arsip Inaktif Berbasis Si-Arsip PNC. Si-Arsip PNC ini sebenarnya baru kita rintis, baru kita buat, dan memang masih jauh dari kata sempurna. Tapi besar sekali harapan kami, semoga Si-Arsip PNC memberikan dampak positif bagi dunia kearsipan di Indonesia. Pengelolaan arsip inaktif berbasis Si-Arsip PNC merupakan sebuah sistem untuk pengelolaan arsip inaktif di Politeknik Negeri Cilacap. Jadi ini adalah tulisan kami yang ditulis oleh dua orang, oleh saya sendiri, Ratna Widya Sinta, dan rekan saya, Riau Raffi Nafala. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai presentasi dari Si-Arsip PNC, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Ratna Widya Sinta, saya berumur 25 tahun, agama saya Islam, dan pendidikan terakhir saya yaitu D3 Kearsipan Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2017. Pekerjaan saya saat ini adalah pegawai negeri sipil Satker Politeknik Negeri Cilacap, dan jabatan saya adalah Pranata Kearsipan. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin menghubungi saya, Bapak Ibu dapat mengirim email melalui ratnawidyasinta@pnc.ac.id. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti saya di akun sosial media seperti Instagram @ratnawidyasinta ataupun di YouTube dengan channel YouTube Bon Weekends. Selanjutnya, rekan saya akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nafala. Saya berumur 20 tahun dan saya bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Desa Tritih Kulon, Kabupaten Cilacap. Agama saya adalah agama Islam. Kemudian saya adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Cilacap. Bapak Ibu yang terhormat bisa menghubungi saya melalui email nafalah@gmail.com. Pengelolaan arsip inaktif secara konvensional di Politeknik Negeri Cilacap masih sangat kurang efektif. Jadi, Pranata Kearsipan, yaitu saya sendiri, harus menginput satu persatu arsip inaktif menjadi sebuah daftar menggunakan Excel. Selanjutnya, Pranata Kearsipan menata arsip inaktif ke dalam box arsip dan diletakkan di rollback. Tidak hanya itu, layanan peminjaman arsip inaktif di ruang arsip Politeknik Negeri Cilacap juga dilakukan secara manual. Peminjaman arsip harus datang ke ruang arsip dan menandatangani berita acara peminjaman arsip, dan saya harus mencari arsip yang ingin dipinjam di daftar arsip di Excel. Selanjutnya, setelah proses peminjaman arsip telah dilaksanakan, arsip tersebut telah dipinjam, nanti peminjam arsip harus mengembalikan arsip tersebut ke ruang arsip di Politeknik Negeri Cilacap. Selain itu, ada masalah lain seperti pemindahan arsip ini masih sangat-sangat kurang efektif di Politeknik Negeri Cilacap karena pada proses pemindahan arsip inaktif di Politeknik Negeri Cilacap, biasanya pegawai yang ingin memindahkan arsip inaktifnya belum membuat daftar usul pemindahan arsip inaktif. Jadi tiba-tiba mereka membawa arsipnya ke ruang arsip tanpa disertai dengan daftar usul pemindahan arsip inaktif. Jadi pemindahan arsip inaktif tanpa disertai dengan daftar usul pemindahan itu akan membuat semakin lama
proses kerja dari pemindahan tersebut. Jadi dari Pranata Karsipan lah harus membuat daftar usul pindah secara sendiri. Jadi bukan orang yang ingin memindahkan yang membuat, tapi saya sendiri yang harus membuat. Berawal dari masalah tersebut, maka tercetuslah sebuah inovasi untuk membuat sebuah sistem pengelolaan arsip inaktif yang diberi nama Siarsip PNC atau Sistem Informasi Arsip Politeknik Negeri Cilacap. Rumusan masalahnya yaitu simple aja, bagaimana pengelolaan arsip inaktif dengan menggunakan Siarsip PNC. Selanjutnya akan dibahas tentang Siarsip PNC dari segi IT-nya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang, saya akan menjelaskan Siarsip PNC dari segi IT. Jadi, sistem pengelolaan arsip inaktif Politeknik Negeri Cilacap atau disebut juga dengan Siarsip PNC adalah aplikasi yang dibuat berbasis web. Sistem ini memudahkan karyawan untuk melakukan peminjaman arsip, pengelolaan arsip, pencarian arsip, dan lainnya. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP atau disebut juga Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web. Sistem ini bisa digunakan bersamaan dengan HTML, serta menggunakan framework Laravel untuk memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website. Aplikasi ini adalah web-based application dan bersifat multi-user. Untuk pengkodean styling language atau bahasa desain, atau juga disebut juga dengan CSS, yaitu menggunakan framework Bootstrap 5 adalah versi terbaru dari salah satu front-end framework terbaik yang cepat dan ringan. Untuk web server menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. MySQL adalah sistem manajemen database yang sering digunakan bersama dengan PHP. SQL atau disebut juga dengan Structured Query Language adalah bahasa struktur yang digunakan secara khusus untuk mengelola database, dan MySQL merupakan sebuah sistem manajemen database. Kemudian dengan PHP MyAdmin, Anda dapat membuat tabel, mengisi data, dan pekerjaan lainnya dengan mudah tanpa harus menghafal query atau perintah dari sistemnya. Karena menggunakan Laravel, maka sistem ini memiliki sistem keamanan yang terpercaya. Framework ini dapat menangani berbagai masalah, mulai dari SQL injection, pengamanan CRF dan autentifikasi, sanitasi data, hingga validasi data dengan baik. Jadi untuk pemindahan arsip inaktif itu dimulai dari usulan yang dibuat oleh unit pengolah ke Pranata Karsipan yang bertugas di ruang arsip. Pegawai tersebut dapat login ke dalam sistem menggunakan user dan password yang telah ada. Selanjutnya menggunakan menu pemindahan arsip dan menginput arsip yang diusulkan untuk pemindahan. Dan pemantauan pemindahan arsip akan disetujui atau tidak oleh Pranata Karsipan. Jadi Pranata Karsipan di sini berfungsi untuk memverifikasi arsip-arsip yang diusulkan untuk dipindahkan, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Selanjutnya, fungsi dari Siarsip PNC yaitu untuk penginputan arsip inaktif agar menjadi sebuah daftar arsip inaktif. Jadi Siarsip PNC ini dimulai dengan penginputan arsip datanya oleh admin. Admin di sini adalah Pranata Karsipan. Jadi menggunakan menu tambah daftar arsip dan mengisi berbagai macam data arsip seperti kode klasifikasi, jenis arsip, retensi arsip, klasifikasi keamanan, klasifikasi eselon, klasifikasi pengguna hak akses, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan arsip, nomor definitif, lokasi simpan, jangka simpan, dan unit pengolahnya apa. Dan apabila ada soft file-nya itu juga dapat diunggah pada sistem tersebut. Maka apabila sudah diisi semua datanya,
itu hanya tinggal diklik simpan. Selanjutnya untuk temu kembali arsip menggunakan si arsip PNC itu sangat mudah karena terdapat fitur search di sistem informasi ini. Jadi kita hanya mengetik kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya saja dengan judul arsipnya atau dari unit pengelolanya dan sebagainya. Seluruh data penginputan arsip inaktif outputnya yaitu daftar arsip inaktif. Jadi daftar ini secara otomatis dapat dicetak menggunakan printer. Terus outputnya juga bisa di-save berupa stock file. Dan ini benar-benar memudahkan sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya fungsi dari sistem ini yaitu peminjaman arsip inaktif, di mana arsip harus memiliki akun si arsip PNC untuk login, dan peminjam arsip dapat mengakses daftar arsip melalui menu daftar arsip. Jadi nanti peminjam arsip dapat search dengan kata kunci arsip apa yang diperlukan, dan ini masih ada klasifikasi peminjam arsip untuk melihat daftar arsip sesuai dari hak akses arsip. Jadi tampilan dari daftar arsip yang dapat diakses oleh user atau peminjam arsip ini disesuaikan oleh hak akses eselon dan hak akses pengguna user yang login ke sistem. Ini hak akses tersebut bertujuan untuk melindungi kerahasiaan dari arsip. Apabila arsip yang dicari akan dipinjam sudah ditemukan, maka peminjam arsip dapat mengklik arsip yang ingin dipinjam, dan nanti Pranata Kearsipan akan mengkonfirmasi apakah arsip tersebut dapat dipinjam atau tidak. Apabila Pranata Kearsipan menyetujui untuk peminjaman arsip tersebut, maka Pranata Kearsipan akan mengkonfirmasi peminjaman arsip dengan fitur chat melalui WhatsApp dengan menekan icon kirim pesan. Apabila Pranata Kearsipan menolak peminjaman arsip tersebut, maka Pranata Kearsipan juga akan mengisi alasan di form alasan penolakan. Maka peminjam akan mengetahui alasannya kenapa sih peminjamannya ditolak oleh Pranata Kearsipan. Selanjutnya, sebagai Pranata Kearsipan juga dapat mencetak riwayat peminjaman pada menu riwayat peminjaman arsip. Jadi ini sangat memudahkan dari segi Pranata Kearsipan karena daftar dari riwayat peminjaman arsip itu dapat dicetak secara otomatis. Selanjutnya, untuk berita acara peminjaman itu juga secara otomatis dapat dicetak sehingga Pranata Kearsipan tidak membuat berita acara peminjaman arsip secara manual lagi menggunakan Word. Si arsip PNC terdapat fitur untuk mengetahui kapan arsip tersebut harus dimusnahkan. Jadi gampang banget, tinggal pergi ke menu arsip musnah, maka akan muncul secara otomatis tampilan data arsip yang retensi arsipnya musnah serta sudah masuk ke tahun pemusnahannya. Kesimpulannya, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan arsip inaktif yang berada di ruang arsip Politeknik Negeri Cilacap. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah proses penginputan arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif, selanjutnya layanan peminjaman arsip serta pemusnahan arsip. Pengelolaan arsip inaktif menggunakan si arsip PNC menjadi lebih efektif dan efisien waktu. Si arsip PNC juga merupakan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pemeliharaan arsip perguruan tinggi. Sekian pemaparan dari kami mengenai si arsip PNC. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, kami dengan senang hati menerimanya. Bapak Ibu dapat mungkin menyampaikan kepada panitia penyelenggara webinar untuk disampaikan kepada kami, karena kami meminta maaf tidak dapat
presentasi secara langsung di acara webinar melalui Zoom karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami tinggalkan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.